Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, sebelumnya kita harus membaca doa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai juga pembelajaran, saya ngecek kehadiran dulu. Rahmi Aziza hadir. Hadir. Fajriani Mayandi hadir. Hadir. Baik, hadir semua ya. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan mengasih tahu siswa-siswa saya tujuan pembelajaran kita, yaitu diharapkan dapat mengerti pengertian dari akuntansi, kualitas informasi, profesi akuntansi, terus ada konsep dasar laporan keuangan, prinsip akuntansi, dan profesi akuntansi. Baik, langsung saja. Sebelum itu, diharapkan kalian dapat mencerna atas pembelajaran pada malam hari ini. Semoga kalian dapat memotivasi lebih kalian gali ilmu tentang akuntansi. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian dari akuntansi sendiri. Nah, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Next, kita beralih ke kualitas informasi. Nah, untuk kualitas informasi, ini ada relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Kita beralih ke penjelasannya. Nah, relevan artinya bahwa relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Jadi harus dihubungkan. Selanjutnya dapat dimengerti. Dapat dimengerti ini artinya bahwa informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Selanjutnya yaitu daya uji. Nah, daya uji ini artinya bahwa untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Selanjutnya ada netral. Nah, netral ini artinya bahwa informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Sebentar ya, ada telepon. Baik, kita lanjut lagi. Sini artinya tepat waktu. Nah, tepat waktu artinya bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya ada daya banding. Nah, di sini artinya bahwa informasi akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Selanjutnya, yakni lengkap. Nah, lengkap artinya bahwa informasi keuangan dikatakan lengkap bila dapat memenuhi keenam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan
dalam laporan. Nah, jadi dikatakan lengkap dari 6 standar sebelumnya itu harus dapat dihubungkan. Selanjutnya kita memasuki ke prinsip akuntansi. Nah, ada apa saja? Ada basis akrual, kelangsungan usaha, kesatuan usaha, pengaitan biaya, dan harga perolehan. Selanjutnya kita beralih ke konsep dasar laporan keuangan. Ini apa aja konsep dasar laporan keuangannya? Yaitu pertama konsep entitas usaha, konsep kelangsungan usaha, ada konsep dasar keuangan, ada konsep realisasi penghasilan, konsep harga pokok, konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya, konsep konsistensi, konsep penjelasan atau pengungkapan, konsep materialitas, konsep hati-hati, dan konsep biaya. Lanjut, kita ke pemakai informasi akuntansi. Nah, pemakai informasi akuntansi ini ada dua ya, adik-adik. Ada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pihak internal ini dimaksudkan adalah pimpinan perusahaan ataupun manajer perusahaan. Sedangkan pihak eksternal ini ada apa? Yaitu pemilik, investor, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat. Selanjutnya, profesi akuntansi apa saja? Yang pertama ada akuntan intern, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Selanjutnya, kita beralih ke bidang-bidang akuntansi. Ada berapa bidang akuntansi? Yang pertama ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, terus ada akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, terus ada akuntansi pendidikan, ada akuntansi pemerintahan, dan akuntansi sosial. Selanjutnya kita memasuki ke etika profesi akuntansi. Nah, etika profesi akuntansi adalah seperangkat standar sikap yang dirancang secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi yang bersangkutan. Jadi harus etika profesi akuntansi harus dapat dirancang. Nah, ada 8 kode etik seorang akuntan. Apa saja? Yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis. Baik, materi sudah saya jelaskan tadi, presentasi. Nah, tanpa terasa kita sudah selesai nih membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Semoga kalian dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi dari presentasi yang telah saya share tadi, ada nggak siswa-siswa saya yang kurang paham? Boleh ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Rahmi Aziza. Maksudnya konsep hati-hati itu seperti apa? Konsep hati-hati. Nah, kalau konsep hati-hati itu dalam laporan keuangan itu tidak diperkenankan menunjukkan aset di atas harga pokoknya. Demikian juga dengan kewajiban. Konsep ini menghendaki kecenderungan minimalisasi percantuman modal, yaitu dengan menetapkan bahwa laba atau penghasilan tidak bisa diakui sebelum direalisasi. Jadi artinya bahwa ini menunjukkan aset di harga pokoknya. Jadi harus ada kehati-hatian dalam konsep hati-hati dalam konsep dasar laporan keuangan. Jadi seperti itu. Nah, gimana? Udah mengerti? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, di sini saya ada satu pertanyaan untuk kalian bisa jawab, siapa aja yang mau. Nah, dari materi yang sudah saya share tadi kan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, jadi apa sih pentingnya akuntansi ini sebagai sistem informasi? Siapa yang mau jawab nih? Izin Pak untuk menjawab pertanyaan. Oke, Fajriani, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, akuntansi itu seberapa pentingnya sebagai sistem informasi. Itu penting bagi stakeholder. Nah, mereka itu memerlukan informasi
dari laporan keuangan. Nah, dalam kegiatan akuntansi itu pasti ada hasilnya kan, ada laporan keuangannya. Nah, tentu itu sangat diperlukan nantinya dari informasi tersebut, para stakeholder bisa dapat mengambil keputusannya. Seperti para investor misalnya, apakah dia ingin tetap menginvestasikan apa yang dia punya atau harta yang dia miliki itu di perusahaan tersebut atau bagaimana, dan dia pasti ingin melihat perkembangan dari perusahaan tersebut. Kalau maju dan berhasil pasti dia juga untung. Tapi kalau mengalami goncangan, nah pasti dia akan menarik apa yang sudah dia tanam. Jadi benar-benar sangat penting, dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut ya haruslah relevan. Nah, itulah pentingnya akuntansi itu sebagai sistem informasi. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Fajriani. Masya Allah, jawaban yang sangat jelas ya. Jadi penting ya sekali akuntansi ini sebagai sistem informasi. Perusahaan akan tahu laporan keuangannya disajikan di mana, dan pengambilan keputusan juga sangat tepat ya. Oke, baik. Ini mungkin udah selesai pembelajaran kita. Saya akan menyampaikan juga perencanaan pembelajaran kita untuk minggu depan, yaitu mengenai akuntansi perusahaan jasa ya. Jadi kalian diharapkan baca akuntansi perusahaan jasanya. Nanti minggu depan juga saya tanya nih sebelum memulai pembelajaran. Oke, mungkin itu ya yang saya sampaikan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada malam hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya jika saya ada kesalahan dalam bertutur kata menyampaikan materinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.